Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Tisha Luri. Saya Amy Pujaraya. Dan yang Bapak siapa? Wahyu. Bapak Wahyu. Ya. Bapak di sini itu sebagai apa? Pengurus lingkungan RT. RT kelas berapa? RT 3 RW 9. Oke. Kalau boleh di sini kami berdua ingin izin minta waktu Bapak untuk wawancara sebentar. Buat tanya-tanya dikit-dikit aja gitu. Sebelumnya Bapak di sini udah menjabat selama berapa tahun? 4 tahun, mau 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya, ada langsung ke pertanyaan mungkin. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan di wilayah dan setempat? Masyarakat ya. Iya. Masyarakat di sini ketika ada program atau penyusunan rencana turun rencana itu mereka selalu memberikan masukan ataupun rencana-rencana yang disepakati. Jadi penyusunan itu kami dengan masyarakat bermusyawarah. Jadi pun masyarakat pun ikut andil juga untuk mengenai lingkungan juga. Itu aja sih. Kalau pelaksanaannya mereka tetap melaksanakannya atau ada yang banyak? Untuk pelaksanaannya karena di sini lingkungan ya tidak bisa memaksa kepada warga. Mungkin ada beberapa orang yang tidak ada kesibukan di luar, mereka antusias untuk ikut kayak kerja bakti, gotong royong dan lain-lainnya seperti pembersihan sampah begitu. Dan untuk pengamanannya ada peraturan khusus? Untuk pengamanan sih tidak ada peraturan khusus, cuma kita untuk lingkungan mengamankan masing-masing karena di sini keamanannya pun seperti limas, tidak dibayar atau tidak diupah atau tidak mendapat honor. Jadi untuk pengamanan tidak ada yang yang tidak dibayar, itu masing-masing aja. Kalau untuk untuk keamanan tidak ada yang spesial ataupun gimana. Intinya masyarakatnya menjaga dirinya masing-masing dan keluarganya masing-masing. Itu aja untuk pengamanan. Kalau dari Bapak tuh gimana cara Bapak untuk menghimbau masyarakat terkait peraturan yang ada di sini? Kalau untuk menghimbau, jadi masyarakat memang selalu harus dihimbau karena masyarakat sini banyak yang lupa juga. Jadi himbauan-himbauan harus selalu diterapkan seperti mengajak dan selalu mengajak setiap ada kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat sendiri, program-program yang telah disepakati selalu harus dihimbau setiap mau ada kegiatan ataupun gerakan seperti itu. Intinya selalu diingatkan aja. Dari Bapak sendiri tuh di peraturan wilayah sini tuh sanksi apa aja yang diterima masyarakat jika mereka tuh kayak melanggar kebiasaan dalam bermasyarakat di wilayah ini? Kalau di RT 3 RW 9 itu tidak ada sanksi yang signifikan, artinya tidak ada denda-denda apalah, karena Sanksi khusus nggak ada? Nggak ada, karena saling menyadari, saling koreksi diri aja. Karena kalau kita ada denda-denda, masyarakat di sini sama keadaannya ya. Kita setelah tidak ada denda, yang penting saya selalu mengimbau untuk menjaga aja seperti buang sampah pada tempatnya, terus jaga kebersihan dan menjaga keamanan bila malam diadakan kumpul atau ronda begitu. Jadi masing-masing rumah jangan terlalu lelap untuk keamanan malam ataupun siang hari. Tidak aja sih kalau masalahnya, tidak ada khusus. Kalau misalkan dari sikap masyarakatnya terhadap si pelanggar itu ada yang berubah nggak kira-kira? Kalau ada yang melanggar, terus masyarakat jadi berubah pandangan atau berubah sikap sama si pelanggar ini? Masyarakat kalau sudah dihimbau begitu, kadang-kadang mereka menyadari dan tidak melakukan. Karena kalau memang mereka sudah dihimbau masih lawan juga ataupun melanggar juga, pastilah akan kena tegur terus dan mungkin akan ada sanksi yang pengarahan atau informasi-informasi yang bisa mengena hatinya. Karena itu tidak bisa ya masyarakat kalau
dikenakan sanksi, apalagi melanggar hal-hal kecil, kecuali ada penarikan dana yang belum mengasih, itu baru ditegur. Karena di tempat saya ini ada penarikan dana khusus, itu dana sosial kematian atau uang duka. Itu berarti selalu ditegur aja, itu mah nggak ada denda, nggak ada apa. Yang penting mereka yang dari hatinya. Enggak. Kalau boleh tahu kayak uang kematian gitu berapa ya Pak? Kayak per rumah gitu? Uang Keluarga. kematian itu kan ngambilnya spontan ya. Spontan. Jadi ketika ada yang berduka, diambil dari uang kas. Setelah uang kas dikeluarkan, di sini petugas keliling. Setelah hasil keliling itu dimasukkan lagi uang kas. Jadi dikelola lagi masuk ke uang kas. Masih uang kas. Jadi ada uang kas dulu, yang dari uang kas itu dikeluarkan, hasil keliling dimasukkan kembali. Jadi tidak ada namanya pengurangan atau kelebihan. Jadi ditutup lagi. Jadi ada berduka lagi keluar lagi, seperti itu aja berjalan. Kira-kira ada berapa keluarga yang Bapak pimpin di RT 3 RW 9 ini? Kalau menurut kakak sih ada 172 kakak jumlahnya. Tapi itu juga nggak dari sini semua sih. Nggak ada yang di Jakarta, ada yang di mana di luar lingkungan RW 9, ada yang di RW 5, ada yang di RW. Ya mereka tinggal di mana? Tinggal di sini semua. Tapi kalau dihitung kakak itu ada 172 kakak. Udah. Yaudah Bapak, makasih atas waktu yang Bapak berikan. Sekali lagi kami minta maaf kalau misalnya ada kata yang nggak salah. Udah. Gitu aja. Bapak, saya boleh nanya Siap. sebentar Ya. Kan tadi kata Bapak untuk sanksi itu terhadap pelanggaran itu nggak ada ya Pak? Mungkin kalau misalkan dari masyarakat sendiri nih, misalkan satu orang ini melanggar. Nah, apakah dari masyarakat itu kayak dikucilkan kah, atau dari pihak RT atau RW-nya tuh ada imbauan untuk masyarakat hidupnya atau gimana? Tidak ada sanksi, tapi tidak apa sanksi karena kalau tidak dikucilkan apapun tidak, yang penting setiap itu dihimbau, selalu dihimbau aja. Jadi seringkali pengurus itu segera. Kalau memang mereka sebelum juga, ya namanya orang ya, dipaksa juga susah, nggak dipaksa juga susah. Jadi intinya pengurus lingkungan ini cuma bisa menghimbau aja, ketika mengingatkan aja. Kalau memang sudah mereka diam saja, ya artinya ya udah itu kemauan dia. Gitu. Seperti banyak lah, seperti orang mana-mana tinggal di sini disuruh merubah identitasnya, misalkan dari Jakarta ataupun dari mana luar lingkungan RW 9, saya sering menghimbau bahwa harus kalau memang tinggal di sini identitas harus dirubah, kecuali domisili. Domisili itu kan mohon maaf ya pengontrak ya, itu nggak apa-apa, kecuali mereka yang sudah memiliki rumah di lingkungan RT 3 ini, saya selalu mengimbau untuk dirubah identitas atau alamat tinggalnya yang lama ke tempat tinggal yang baru. Itu aja selalu mengimbau itu. Dan biasanya kan di sini ada ronda juga ya. Kalau ronda itu paling denda gitu aja sih, paling dendanya itu kalau pas ronda, enggak ronda nih suruh beliin kopi atau enggak 10.000 buat yang ronda aja, begitu. Enggak ada apa ya ngurus kuning enggak. Begitu. Jadi kalau yang tadi Bapak bilang, misalkan yang udah punya di rumah di RT 3 tuh harus diubah ya ininya, katanya gitu. Nah, itu termasuk peraturan khusus di RT Bapak ya? Karena di RT saya tuh kayak banyak yang kakaknya tuh masih di sebelumnya gitu, nggak dirubah. Ya. Itu kan sesuai dengan legalitas ya. Legalitasnya itu kan kalau memang dia mau jadi warga sini harus dirubah. Karena itu merugikan dia sendiri. Dia yang akan merugi. Kenapa? Ketika ada permasalahan di lingkungan ini, dia punya masalah atau kepengurusan, misalkan dia sakit, terus anaknya mau sekolah, terus dia ada pengajuan pinjaman dan lain-lain, dia sesuai dengan alamat dia sendiri. Misalkan dia alamatnya Jakarta, ya harus alamat Jakarta, tidak bisa di sini karena sesuai dengan alamat atau pengajuan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya rugi untuk dia sendiri karena dia tinggal di sini loh. Misalkan ada hadiah nih dari bank ataupun dari lain, misalkan dapat hadiah, pasti dia dikirimnya ke alamat sana, nggak mungkin ke sini karena dia alamatnya, identitasnya masih tempat sana gitu. Kalau di sini kan dia sedangkan rumahnya ada di sini, jadi rugi sebenarnya kalau memang dia tidak mengikuti administrasi lingkungan. Itu namanya administrasi lingkungan gitu.
kasih Bapak. Kita sudah cukup. Ya. Saya terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih. Ya, sekian dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.